Mas, terima kasih ya Mas. Bukan Ana mau ujub mau sombongnya, biar jadi ibroh pembelajaran. Ana nih dulu pengejar rupiah dan Ana tidak bermain ngurusin akhirat. Ana nggak serius, istilahnya nggak serius, sampingan lah. Yang penting anak sholat 5 waktu, ngaji, panggilin guru ke rumah, udah beres. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Umi Jahra, Umu Jahra, mengikuti kegiatan daurah di pesantren Kampung Al-Quran Mataku ini selama 40 hari. Alhamdulillah Ana bisa melaluinya dengan bersyukur pada Allah, walaupun ada beberapa kali Ana jatuh sakit juga karena faktor usia. Karena Ana di sini insya Allah yang paling sepuh mungkin, Ana berusia 60 tahun. Tapi alhamdulillah juga di usia seperti ini Allah masih memberikan rahmatnya, karunia-Nya. Ana bisa bersama saudara-saudara Ana, para ustazah, para pengurus pesantren Kampung Al-Quran Mataku ini yang Masya Allah bagi Ana. Karena Ana mencari tempat ini seperti ini hampir 6 bulan Ana hunting. Apalagi pas Ana mencari lagi kembali dibuka setelah kasus corona ini, kasus COVID-19 ini, ternyata alhamdulillah Allah masih tunjukkan rahmatnya. Ana masih bisa ketemukan di YouTube langsung. Ana kaget karena mungkin Allah sudah menakdirkan insya Allah Ana di sini. Ana cari udah 6 bulan, akhirnya Ana ketemukan. Itu juga karena Ana jujur agak-agak sedikit gaptek, maaf. Jadi minta dicarikan sama cucu Ana yang SMP. Begitu dapat pagi dibuka browsing langsung jam 3 Ana sudah sampai ke lokasi. Karena memang Ana sangat mengharapkan mendapatkan tempat ini di akhir-akhir hidup Ana. Ana pikir subhanallah Ana mau survei dulu gitu. Pas Ana diterima sama Pak Ustadz Wahyu atau siapa ya di tempat ini, di adminnya, dan Pak Beni juga ketemu. Terus yang mensupport Ana juga Ustazah Febi mensupport. Ana bertanya, Ustazah apakah Ana mampu gitu, karena Ana benar-benar belum pernah mesantren selama hidup itu, belum pernah memasuki kehidupan dunia pesantren. Jadi Ana merasa minder jujur. Tapi alhamdulillah dengan support Ustazah Febi, dengan support para penerima di admin waktu itu di kantor Mataku, Ana merasa besar hati langsung. Dibuka tanggal 8, saking semangatnya Ana tanggal 7 sudah masuk. Dan Ana langsung bayar cash. Kata Ana nggak mau transfer, Ana mau ijab kabul secara cash. Tapi tolong Ustazah bimbing Ana, karena Ana benar-benar nggak punya ilmu agama. Insya Allah Umi sudah mendapatkan rahmat Allah, Umi udah digiring ke sini sama Allah, dilangkahkan ke sini insya Allah. Dan memang ternyata Masya Allah dahsyat. Ana bersama saudara-saudara yang benar-benar Ana terkaget-kaget. Kita bisa saling membangunkan jam 3 saat mau menghadapi tahajud itu, kadang badan letih, maklum ya, namanya orang udah sepuh dan umur 60 tahun. Tapi ayo Umi semangat, kapan lagi? Kalau Umi di luaran sana mungkin Umi gak akan dapat situasi seperti ini. Saling membangunkan tahajud, saling mengingatkan hafalan saat kita lagi futur, lagi lemah. Ini anak-anak yang udah sepantaran cucu-cucu Ana semuanya semangat sekali menyemangati Ana. Masya Allah, kadang Ana dalam menyendiri di aula, Ana suka tafakur, ya Allah. Sampai maaf ya, kata baginda Nabi Rasulullah SAW, kita gak boleh menyesali kenapa ya kok nggak dari dulu, kenapa, itu nggak boleh. Tapi itu jujur keluar dari hati sanubari Ana yang paling dalam. Ya Allah, kenapa ya lingkungan seperti ini, tempat seperti ini, teman-teman seperti ini, ustadz-ustadz yang seperti ini nggak Ana dapeti dari dulu. Masya Allah, teman-teman, tapi menyemangati lagi Umi, jangan menyesal. Umi bersyukur di akhir hidup Umi Allah masih tarik Umi ada di tempat seperti ini. Syukuri aja Umi, apapun yang Umi terima. Sampai pengen nangis nih. Masya Allah. Akhirnya saat-saat Ana ada masalah gitu, enak sekali. Sesama kami itu menyelesaikannya enak. Selalu kita tuh dikembalikan, ditarik ke Allah bersama Al-Quran kita. Untuk apa? Kita punya Al-Quran Umi.
anak minder sekali. Mereka udah 20 juz, mereka udah 20 putaran, udah beres. Anak itu Mas, Masya Allah, juz 30 aja yang anak tahu tuh cuma kul-kulan, wal asri, ina atau ina. Selalu itu yang anak pakai dalam sholat. Karena anak terlalu sibuk mengejar rupiah, maaf ya Mas. Anak capek, letih di luaran sana. Ternyata ya alhamdulillah memang selama anak tahu kehidupan tuh, anak pikir suksesnya manusia tuh bersama butir-butir rupiah yang kita bisa persembahkan ke anak cucu. Baru seorang tua tuh merasa dirinya sukses gitu, sudah membantu anaknya di titik sukses. Masya Allah, anak selalu selama anak di sini anak sesalin sekali Mas. Kata-kata itu prinsip seperti itu tuh anak sesalin. Ya Allah, kenapa anak tidak dikenalkan dari dulu kondisi seperti ini. Mungkin anak paksa anak-anak anak dan cucu-cucu anak tuh untuk hafiz Quran 30 juz. Karena alhamdulillah dalam keluarga anak tuh penentu Mas untuk mengambil keputusan. Anak sesalkan kenapa. Terus kata ustazah, kata teman-teman santri dauro, santri-santri takasus di sini, Umi jangan putus asa, Umi jangan berhenti. Selagi Umi masih ada umur, Allah belum cabut, Umi masih punya kesempatan. Umi pulang harus jadi pelopor di keluarga, insya Allah. Doain ya sayang, kata Umi, doain, kita saling doa Umi. Masya Allah Mas, silaturahim di sini tuh enak sekali Mas. Silaturahmi seperti ini tuh di sesama saudara aja. Anak keluarga besar Mas, 12 bersaudara, nggak ada anak dapetin. Anak diingetin untuk Allahnya kuat itu cuma di sini, baru di sini. Nggak tahu ya kalau cuma di sini, tapi yang anak terima dalam hidup anak tuh baru di sini. Asli Mas, baru di sini. Mas, terus yang anak pikir itu pesantren tuh jorok, makan asal-asalan, baju pada bau apek ya Mas ya. Ternyata Masya Allah Mas, di sini dengan kata anak bayarannya nggak setimpal dengan apa yang kita terima. Satu, ilmu akhiratnya itu loh Mas yang nggak bisa kita dapetin di mana-mana. Terus ukhuwah sesama santrinya itu yang anak rasakan banget. Ustazah-ustazahnya juga ngesupportnya, Masya Allah, Masya Allah. Nggak bisa anak ucapkan dengan kata-kata. Pokoknya mereka selalu menyemangati di kala kita futur itu. Sekarang kita lemah, kan namanya manusia ya Mas, iman naik turun. Ada semangat, ada enggak, ayo Umi semangat Umi. Ntar kalau Umi udah keluar dari sini, Umi sibuk lagi, mumpung di sini Umi. Begitu. Jadi anak itu sebagai orang tua bukan kebalik, orang tua yang menyemangati anak cucunya di sini. Kan anak-anak di sini pangkatan anak cucu anak. Cucu lah, kalau anak-anak udah pada rumah tangga, udah berkeluarga semua. Si anak terkaget-kaget Mas, ternyata Masya Allah, ternyata ada ya kehidupan seperti ini gitu. Anak pikir di luaran sana, alhamdulillah Mas, anak juga bermain politik, menjadi tim sukses segala macam. Anak nggak mendapatkan kasih sayang yang tulus, yang betul-betul diucapkan, nggak ada pamrih, karena berharap pahala aja dari Allah. Berharap aja karena Al-Quran untuk apa? Untuk Allah yang membalas gitu. Itu kelihatan sekali Mas. Itu anak juga bingung. Ini gimana sih kalian dididik di tempat bisa seperti ini? Kalian udah berapa puluh tahun? Enggak Umi, kami setahun juga belum. Masya Allah. Ada juga peserta daurah yang tahun lalu datang lagi, anak tanya. Dia sudah berakhlak indah. Anak pikir udah berapa lama nak dididik di sini sampai bisa berakhlak seperti ini? Enggak kok Umi, kita baru angkatan yang lalu datang lagi sekarang gitu. Jadi anak pikir Masya Allah, ini pendidikan seperti apa sih nih? Kok bisa menempa manusia menjadi seperti ini? Anak jujur Mas, anak tuh pekerja keras di lapangan, gedebak-gedebuk di lapangan. Tapi kok anak nggak mendapatkan ya penempaan akhlak yang seindah di sini gitu? Nggak ada. Kok ini apa sih? Sistem apa sih yang diberikan kepada kami ini sampai kami bisa seperti ini gitu? Bisa tersadar, oh hidup tuh harus begini ya. Dari jam 3 dimulai kalau bisa ya. Kan saat Allah turun ke langit dunia itu sebelum azan subuh itu dahsyat-dahsyatnya doa diijabah. Jadi sambutlah saat Allah turun ke langit dunia itu dan ucapkan apa yang kita minta. Semua curhat-curhat lakukan. Semua minta-minta, doa-doa panjatkan. Itu Allah janji lagi dikabul, lagi dahsyat, lagi dijabah banget saat itu. Nah,
anak tahu di sini, itu. Jadi kalau kayaknya kalau udah pas bangun, udah azan subuh gitu keteter-teter wudhu karena badan sakit, nyesel banget rasanya mas. Kalau dulu malah subuh tuh jam 6, jam setengah 6, dan anak nggak peduli, anak mau dibangunin anak cucu kesian lagi tidur. Dia pulangnya tadi subuh, dia pada capek pekerjaannya, masya Allah gitu. Para pengejar rupiah semua anak cucu anak juga. Ya insya Allah mas, insya Allah dari sini anak ingin menjadi pelopor di rumah tangga anak lagi. Yang dulu anak suruh kejar dunia, insya Allah sekarang anak suruh kejar surganya Allah dan Allah ridhonya Allah. Rahmat Allah semua kejar. Nah, anak akan putar balik 180 derajat atau 360 derajat, nggak tahulah derajat yang Allah punya berapa itu. Insya Allah anak bertekad, anak terusin hafalan anak mungkin cuma juz 30 selama di sini. Alhamdulillah mas, yang tadinya kul-kulan wal asri sama ina atau ina, sekarang anak udah punya tuh, ngapalin caranya bagaimana, trik-triknya bagaimana. Tadinya gitu, Ustazah kok sayang anak nggak maju-maju, gimana? Sabar Umi udah ada di sini juga sudah, itu suatu keberkahan, suatu nikmat rahmat dari Allah. Syukurin aja Umi. Siapa tahu satu surat yang Umi punya itu yang Allah ridho. Alhamdulillah. Dengan kata-kata itu Anda jadi semangat mas. Ustazah-ustazahnya tuh ngedorong, ngebimbingnya tuh subhanallah. Karena kalau dipikir ustazah tuh pangkat anak cucu kali ya, enggak? Ya Allah udah. Masya Allah, Anda bersyukur banget mas. Tanya Anda berharap mudah-mudahan nanti siapapun ibu-ibu di luaran sana, apa bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah berusia, kalau ada kesempatan nggak ada kata terlambat. Datang aja udah ke tempat ini dah, nggak usah cari-cari yang lain dah. Datang ke tempat ini terus katakan apa adanya, jujur, saya nggak punya hafalan, saya tapi pengen ngapal. Nanti insya Allah dibimbing dan sedapatnya, insya Allah mereka juga ridho, mereka juga paham kok kondisi kita gitu. Dan makanannya juga mas, masya Allah, satu hari 3 kali sampai anak nih naik timbangan mas 3 kilo di sini mas. Biasanya di rumah emah kambuh makan nggak teratur, malah di sini makan tuh nikmat karena Al-Quran semua ya mas. Berkah karena Al-Quran itu, badan sehat, waktu berkah, makanan yang ada depan mata juga jadi nikmat. Padahal ya Allah kalau di rumah tuh makanan itu dibiarin terbuang-buang, emah kambuh, tidur nggak karuan. Di sini masya Allah mas. Jadi kita tahu hidup kita tuh harus seperti apa gitu loh. Waktunya duha jam berapa, setengah jam sebelum dohor masih bisa duha kerjakan semampunya. Allah senang ibadah tuh nggak usah dipaksa tapi rutin, tapi istiqomah. Nih insya Allah minta doanya ke semua makhluk bumi, ya Allah minta ridho Allah supaya Nabi tetap bisa istiqomah sampai akhir hayat Allah menjemput, minta husnul khotimah. Semua yang sudah memegang Al-Quran lakukanlah, amalkanlah Al-Quran semampunya. Allah juga paham, Allah tidak memberati hambanya, tapi kita berusaha menjemput rahmat, jangan menunggu. Kalau menunggu kayak anak kemarin kan, begitu bismillah anak niat sholat dulu 2 rakaat, terus anak suruh cucu buka YouTube nak cari nak. Tapi oma ini kan lagi musim corona, bismillah bukain sayang. Pas dibuka prepet langsung tuh mataku tuh. Subhanallah, yang datang ke sini juga katanya setiap buka pertama YouTube itu yang keluar mataku. Gitu, bukan matanya tapi mataku, mata Allah insya Allah itu. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi seperti itu, makanan enak, tempat bersih, bibinya aja sampai santun sekali, satpamnya santun, terus adminnya ustaz ya. Kalau ustazah santri sudah pasti ya mas digembleng. Ini yang di luar lingkungan kami aja ada kesantunannya. Makanya ya Allah, ini sistem apa yang dipakai? Oh ternyata setelah anak renungkan rupanya ini berdasar berpegang teguh pada tali Al-Quran, minta ridhonya Allah, rahmatnya Allah, itu yang membuat hidup itu berkah rupanya mas. Gitu, masya Allah. Minta doanya lagi kembali Allah, minta ridho Allah dan semua ridho makhluk, semoga anak bisa menjadi pelopor di sisa usia anak ini untuk keluarga anak. Intinya sampai anak pulang juga anak pengen minta supir, pembantu di rumah, orang-orang yang anak urus gitu ya, yang kami tanggung jawab kayak pegawai anak-anak mau ajarin ini apa tuh Al-Quran gitu. Yang penting ngaji tuh 1 ayat nggak apa-apa, tapi dengan artinya dan fahami. Kalau kemarin kan malam Jumat yasinan tapi nggak tahu artinya, kulhu aja sampai nggak tahu artinya, Al-Fatihah aja nggak tahu artinya. Tapi manakala kita udah bisa ngerti artinya, itu baru masuk mas ke relung-relung hati itu, ke relung jiwa. Oh
Ternyata Allah menyuruh kita nih sobar, Allah menyuruh kita ini syukur. Nah, nanti kalau kita bersyukur Allah turunin lagi rahmat. Terus Al-Quran tuh sebenarnya apa ya? Allah bilang itu sudah pedoman sebenarnya, kalau anak boleh omong intinya. Pedoman kita tuh hidup mau selamat ke surga, kalau mau celaka ya neraka. Ini ada di Al-Quran semua contohnya, cerita Nabi, kisah-kisah Allah menurunkan rahmatnya seperti apa pada orang yang muslim, yang taat, yang takwa. Allah kasih azabnya seperti apa pada si kafir, pada yang murtad, pada yang gak nikmatin kufur nikmat seperti itu. Jadi kalau kita mau selamat sebenarnya udah pada kembali ayo ke Al-Quran. Beres semua semua pedoman hidup tuh beres insya Allah kalau kita sudah tahu Al-Quran. Ingat mas, kembali Nabi SAW berdakwah seorang diri mas, dan minoritas banget kan, sendiri mas, sendiri. Terus akhirnya istri tercintanya Umi Siti Hadijah mendukung dengan segala macamnya, dengan cinta kasih sayang, dengan harta benda, dengan jiwa raga. Akhirnya sampai seperti sekarang Islam menyebar di seluruh bumi. Dan sekarang asing lagi kan mas, datang di titik asing. Kita mengenalkan Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran, apalagi dengan kondisi anak seperti bercadar ini. Orang sangka itu naji dari mana katanya kan, itu ekstrim banget, itu aliran sesat dari mana lagi gitu. Tapi jangan takut mas, jangan takut. Tunjukkan akhlak mulia, berkata yang benar sesuai Al-Quran saja, nggak usah berkata-kata yang lain, sesuai Al-Quran dengan artinya. Makanya tadi kalau baca Al-Quran dengan artinya, bismillah karena Allah. Karena Allah janji siapa yang berjalan di jalanku, aku akan ada di pikirannya, di hatinya, di rezekinya, di seluruh anggota tubuhnya. Itu semuanya berkah. Dan Allah beserta kita, walaupun kita sendiri, nggak usah takut. Bismillah maju, karena kata Nabi SAW hadis sahihnya, kita itu berdakwah dari buayan sampai buayan bumi, dari buayan umi kita sampai buayan bumi. Itu diingat aja. Jadi hadirkan aja mas hati yang indah, hati yang putih. Apalagi kita sudah punya Al-Quran, walaupun kita punya Al-Quran mungkin sekedar Al-Fatihah, Kulhu, kita hayati, artinya kita ajarkan secepatnya. Jangan ditunda-tunda, jangan tunggu kita pandai dulu, kita fasih dulu, jangan. Minimalnya ke istri kita, ke anak kita, ke pegawai-pegawai di rumah kita gitu mas. Insya Allah kalau kita berbuat semua dengan hati yang putih, Allah maha tahu mas. Allah bekerja, Allah membantu. Banyak teman-teman kita juga di luaran sana yang sedih, berdakwah itu dihina-hina, dicaci-caci, malah disangka golongan ekstrim, apalah aksis lah, apalah gitu. Nggak usah khawatir. Karena yakin Allah sudah janji, aku bersama hambaku yang soleh. Dan ingat, para penghafal Al-Quran itu Allah udah jas, walaupun satu ayat yang kita hafal ya mas ya, asal kita dawamkan, kita lakukan, kita amalkan, Allah berjanji itu keluargaku di bumi, kata Allah. Bahagia kan, kita dianggap keluarganya Pak Harto, Pak SBY, Pak Jokowi aja udah bangga banget. Anak bermain di politik tuh deket sama pengantin nomor 1 aja, nyalonin gubernur nih, kita bisa aja merapat ke istrinya, ke suaminya, ke anaknya, ke supirnya aja udah bangga banget. Apalagi kita dijas langsung sama Allah, keluargaku di bumi itu para penghafal Al-Quran, pengajar dan orang yang belajar dan ngajarin lagi, insya Allah itu juga termasuk. Walaupun yang kita punya cuma 1 surat mas, Al-Fatihah, Kulhu, lakukan aja gitu, lakukan aja. Bukan anak mau ujub, mau sombongnya, biar jadi ibroh pembelajaran. Anak nih dulu pengejar rupiah, dan anak tidak bermain ngurusin akhirat. Anak nggak serius, istilahnya nggak serius, sampingan lah. Yang penting anak sholat 5 waktu, ngaji, panggilin guru, ke rumah udah beres. Semua Allah catat sebagai amalan kita ke surga ya mas ya. Umi juga yang salah minta maaf, dari salah keceletotnya lisan Umi yang nggak kurang ilmu gitu. Tapi insya Allah niatkan semua tuh kita berbuat apapun karena Allah deh, harap ridha Allah, harap rahmat Allah. Allah maha tahu deh ya. Mudah-mudahan yang salah-salah Allah tutup sebagai pahala juga amal juga. Amin. Terima kasih mas. Apa tuh baca doa kafaratul majlisnya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.